Bapak, Ibu, guru hebat semuanya yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan dan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya kita bisa berkumpul di acara diseminasi membangun budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini saya selaku pembawa acara, insya Allah akan memaparkan sunannya, yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga paparan diseminasi dari CGP, yang keempat doa dan tutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Kepala yang saya hormati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak beserta ibu guru yang kami hormati, dan terutama kepada Bapak Ajat Sudrajat yang akan melaksanakan pemaparan atau diseminasi hubungan budaya positif yang akan dipaparkan dan disampaikan kepada Bapak Ibu guru semua yang kami hormati. Mudah-mudahan acara ini dengan ridho Allah diberikan kelancaran. Mudah-mudahan juga apa yang telah dan akan disampaikan diberikan kelancaran. Ini ya Allah. Ibu beserta Bapak yang menghormati, atas nama pemimpin di SD Negeri 2 Ciamis, hanya doa
Silakan cari pasangan berhadapan. Saling berhadapan. Berhadapan. Pak Heri ini ada rencana ya. Nah, ini ke sini. Di berhadapan dengan Pak Heri lah. Iya. Saling berhadapan. Udah berhadapan, silakan ibu beri senyuman sama temannya. Saling beri dan saling berhadapan, saling memberi senyuman. Iya. Sudah senyumnya? Wah, manis sekali. Sekarang sambil jabatannya beri salam. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Perkenalkan ya, nama saya Aja Sudraja, ya, dari SDN 2 Ciamis, ya, merupakan CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang tadi saya paparkan ada manfaatnya bagi ibu semuanya. Tetapi sebelum dimulai di sini, ya, saya minta maaf karena hanya ala kadarnya yang disajikan oleh saya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat saja. Kita langsung saja ya tentang pemaparan budaya Muslim ini. Tapi sebelum dipaparkan, ada tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Apa tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Kalau ada yang tahu apa sih tujuan pendidikan itu dari Ki Hajar Dewantara? Pendidikan itu apa menurut Ki Hajar Dewantara? Kalau menurut ibu pendidikan itu apa? Mendidik. Iya, memanusiakan manusia. Boleh memberi ajaran. Iya, terima kasih. Ya, semuanya sudah benar sebetulnya. Ya. Itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun peserta didik, ya, menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan anak, ya, melalui kodrat alam dan kodrat jamaah, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga anak ini dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga dapat diterima sebagai manusia bagi dirinya dan sebagai masyarakat apabila di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Juga kita tahu dalam falsafah filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3. Apa saja? Ya, sebelum tentu ya ada. Ingat sosok ingat dia seturi ada ya. Kalau ingat sosok artinya apa? Teladan. Harus memberikan teladan. Kita harus sebagai pendidik, sebagai guru harus memberikan teladan kepada peserta didik. Ya, itu. Iman dia Mangun Karso. Yang kedua sebagai Prakarsa. mempunyai prakarsa.
disampaikan oleh Bu Haji setuju betul, apa yang Bu Dina setuju juga betul. Ya, tapi benar kalau kita sebagai perwakilan harus menuntut itu tidak setuju. Ya, gitu. Karena hukuman itu bukan mendidik. Ya. Gitu. Alasan saya kenapa setuju? Iya. Karena saya berarti mencapai. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Betul tidak? Setuju atau tidak? Hukuman dengan cara atau pemberian hukuman dengan cara ya hal yang positif seperti disuruh membaca. Setuju tidak? Oke, kita komitmen setuju ya. Karena itu ke arah yang lebih positif, ke arah yang positif gitu. Kecuali hukuman yang bersifat negatif itu tidak boleh. Ya. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul tidak? Betul. Setuju apa tidak? Kenapa tidak setuju? Menurut saya, dengan adanya penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak semua, mengapa? Karena itu akan membentuk karakter. Di mana siswa yang tidak mempunyai motivasi dengan daya belajar yang berbeda akan merasa direndahkan atau tidak dianggap oleh guru tersebut, sehingga tidak menimbulkan rasa percaya diri. Oke, terima kasih. Ya. Kalau di sini, ya kalau kita paparkan itu betul, kita tidak setuju. Karena setiap penghargaan belum tentu semua penghargaan itu adalah positif. Ya, membawa anak lebih bangga belum tentu. Karena kadang-kadang anak itu ingin sesuatu itu karena adanya ingin dia itu dihargai. Bagaimana penghargaan itu dia dapatkan. Tetapi penghargaan yang diberikan itu belum tentu dia dapat memberikan hal-hal yang positif ke depannya. Bisa kalau dia terus diberikan penghargaan, bisa dia bersifat manja atau tidak adanya kestabilan. Kalau ada masalah, otomatis dia akan mengeluh, gitu. Karena dia selalu diberikan hidup atau penghargaan. Cuma dalam pemberian penghargaan kita juga harus memberi, karena anak yang di bawah itu juga perlu penghargaan seperti anak kelas 1 dan 2 ingin berbaris itu belum. Kalau dikasih penghargaan semuanya berbaris seperti biasa, tetapi itu harus disesuaikan dengan apa yang dilihat dari koridor peserta. Gitu. Jadi penghargaan itu kita kalau diberikan kurang setuju, ya, karena bisa berdampak kepada anak itu nantinya pada hal-hal yang masih kurang positif. Gitu. Selanjutnya, terima kasih ya. Budaya positif. Budaya positif ini sering dilakukan oleh kita di sekolah. Ya, seperti kegiatan dalam sehari-hari yang diperlihatkan dalam gambar ini oleh saya. Ini anak-anak sebelum masuk dia memeriksa ya namanya buku ya kebersihan buku atau dalam masuk. Gitu. Itu dibina oleh siapa? Oleh ketua kelasnya atau bergilir. Lalu kegiatan keagamaan sering dilakukan. Itu pembiasaan atau kegiatan yang sering dilakukan di sekolah. Lalu kegiatan yang lainnya, namanya kegiatan literasi atau membaca secara bersama-sama serentak. Itu kegiatan yang sering dilakukan menjadi pembiasaan. Itu akan menuju ke suatu budaya positif yang ada di sekolah. Itu ya. Nah, selanjutnya budaya positif. Budaya positif ini yaitu budaya baik yang ada di kelas atau di sekolah ini, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kalau dalam istilah profil pelajar Pancasila ada 4B, MK. Kalau B yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. B yang kedua apa? Ya, bergotong royong. B yang ketiga? Bernalar kritis. B yang keempat?
konsep-konsep inti. Ada 6 konsep yang harus dimiliki. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar dan manusia. Yang kelima adalah restitusi posisi kontrol. Yang keenam yang terakhir adalah SR atau strategi restitusi. Segitiga restitusi. Itu, ya. Yang pertama adalah DP disiplin positif. Ya. Menurut Ibu kalau disiplin itu apa? Taat pada peraturan. Oke. Yang lain selain taat pada peraturan, ada lagi disiplin. Apa sih disiplin? Ya. Mengarahkan pada arah yang lebih baik. Menuju arah yang lebih baik. Disiplin menuju anak itu menuju kepada arah yang lebih baik. Ada lain yang menambahkan selain taat kepada peraturan menuju anak kepada arah yang lebih baik. Ada yang mau menambahkan? Ya. Oke. Disiplin positif. Sebetulnya disiplin itu tadi kalau kata ibu bapak tadi barusan, ya, atau menurut kita itu disiplin itu kebanyakan orang menghubungkan dengan tata tertib atau kepatuhan atau ketaatan atau peraturan. Karena disiplin itu mendisiplinkan anak. Bagaimana mendisiplinkan anak? Harus ada peraturan gitu. Sehingga anak itu patuh. Tetapi di sini bukan. Disiplin itu bukan peraturan atau bukan istilahnya sesuatu yang harus ditaati oleh peserta didik. Tetapi disiplin itu yaitu istilahnya kalau di dalam bahasanya, bahasa Latinnya itu disciplina, artinya belajar. Jadi intinya apa yang dikatakan Bu Lina itu benar. Ya, belajar. Membelajarkan anak kepada arah yang positif, tidak pada arah yang lebih baik. Itu, ya intinya itu. Ya. Namun seorang atau pada akhirnya ya banyak orang yang berpendapat adalah kepatuhan atau kecenderungan ya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau ketidakpastian, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai sebagai suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin sebetulnya memiliki tujuan yang mulia, yaitu menunjukkan arah peserta itu kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu ya, itu seperti itu. Kalau kita artikan atau kita simpulkan disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang. Jadi keinginan sendiri di dalam hati, timbul dalam hati, bukan karena efek dari motivasi eksternal, bukan, tetapi ada di dalam insting diri sendiri. Ya, itu ya, bukan ekstrinsi, itu dari dalam. Ini ya, itu mengenai disiplin, ya nilai-nilai yang kita hargai atau berupa nilai itu. Atau yang sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti tadi yang diutarakan oleh Ibu Bapak. Yang 4B, MK itu ya, itu seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, di sini konsep inti kita itu harus memberikan motivasi kepada peserta didik ini. Ya. Apa sih motivasi? Menurut dorongan. Iya, dorongan. Ya.
akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara peserta didik dengan ibu bapak. Itu ya. Itu merupakan keyakinan kelas. Itu ya. Menurut Gosling, hukum Gosling itu dalam teori ekonomi sebetulnya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Ya, seorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu. Ya, seperti dalam hal menurut Gosling satu, kalau ibu mengkonsumsi satu barang, ya, lama-kelamaan akan ada tingkat kejenuhan. Tapi kalau mengkonsumsi dua barang, tingkat kejenuhannya akan lama. Itu seperti itu. Ya, kalau kita hubungkan dengan teori. Selanjutnya, di sini bisa dilihat ini, ya, mengenai keyakinan kelas. Di sini, ya, yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas, ibu bapak namanya sudah membentuk. Tetapi peraturan kelas, apakah ada kesepakatan dengan peserta didik? Ada. Ada. Kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada ya. Iya. Karena peraturan kelas biasanya sudah dibuat. Kadang-kadang sudah dibuat oleh guru sendiri. Ya. Beda dengan peraturan sekolah, Bu. Ya. Kalau peraturan sekolah kesepakatan antara guru-guru. Ya kan gitu? Ya. Ini peraturan kelas biasanya, peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Tetapi yang baik adalah dibuat berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Nah, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Karena harus ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Peserta didik inginnya apa? Kalau jumlah peserta didik 24, tanya satu persatu. Apa sih keinginan? Tetapi kita harus menuntunnya. Jangan sampai ada peserta, Bu, saya tidak mau ada PR. Bu, saya tidak mau ada tugas. Bu, saya tidak mau ada ulangan. Bahaya. Ya. Kita mengarahkan kepada menuntun ke arah yang lebih baik. Itu seorang guru harus menuntun. Gitu. Ditanya, gak apa-apa yang mengajukan sebetulnya. Ya, yang lebih baik. Gitu ya. Kita jelaskan bagaimana itu dia akan mengerti. Karena keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Sehingga terbentuk kondisi dalam lingkungan kelas itu yang kondusif, yang kreatif dan inovatif dan benar. Itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu profit mengajar bahasa Sunda. Selanjutnya, dari keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas sudah dibentuk, akan membentuk lingkungan yang positif di sekolah. Kalau semuanya sudah terbentuk dari kelas 1 sampai kelas 6, keyakinan kelas sudah dibentuk, akan membentuk lingkungan yang positif. Karena dari keyakinan. Karena keyakinan kelas itu dibuat dengan universal dan mengarah kepada hal-hal yang positif. Ya. Setelah lingkungan positif, ini akan membuat budaya positif di sekolah. Jadi ruang lingkupnya lebih besar. Itu pentingnya budaya positif. Pentingnya keyakinan kelas. Ini membawa lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif mengarah kepada budaya positif. Itu Ibu Bapak. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Selanjutnya, kita lihat dalam tabel. Di sini adalah ada peraturan, ada ini keyakinan kelas. Ini contoh. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempat. Itu kan peraturan. Ibu membuat peraturan. Kembalikan buku pada tempat. Tetapi dalam keyakinan kelas tidak seperti itu. Ya. Ini kata-katanya jangan terlalu panjang-panjang. Universal.
menghakimi orang itu. Ya. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, insya Allah kalau di tingkat SD tidak ada ya. Gitu. Ini adalah untuk kesehatan. Ya. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Ini kan harus budaya antri. Ya, budaya antri. Tetapi di dalam keyakinan keras ini masuk ke dalam menghormati orang lain atau kesabaran, melatih kesabaran. Kita akan melatih kesabaran. Itu. Ya. Selanjutnya, ya gunakan masker untuk kesehatan. Tetapi di sini adalah keselamatan. Dan kalau menggunakan masker otomatis ada keselamatan. Kesehatan itu akan terjaga. Tetapi itu menjaga keselamatan. Selanjutnya, ya jangan berlari di kelas atau di koridor. Ya, kalau lari di kelas atau koridor kan berbahaya kan, mengganggu yang lain. Otomatis keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Itu dalam keyakinan kelas, dalam menerapkan budaya positif. Ya. Ada pertanyaan sama sini Bu, Ibu Bapak? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Berarti sudah jelas. Kita lanjutkan. Pembentukan keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Ya, daripada peraturan. Ya, abstrak itu nampak atau tidak nampak Bu? Tidak. Oh ya, nampak kan gitu ya. Kan universal tadi. Seperti tadi keselamatan gitu ya. Yang lebih rinci dan konkret. Sedangkan di sini keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif, tidak yang berbentuk kata-kata yang negatif. Tidak boleh, jangan, tidak, tidak digunakan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak itu, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Di lingkungan sekolah tersebut sesuaikan dengan lingkungan yang ada di lingkungannya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan setelah lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi bisa ditanya satu persatu. Ya, pasti keinginannya, pasti kemauannya, sehingga kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Otomatis kan kalau anak yang berbeda, otomatis keinginan juga berbeda. Ya kan gitu. Harus ditinjau. Jangan sampai ya tetap saja keyakinan kelas ini kan anaknya juga berubah. Keinginan anak juga akan berubah seperti itu. Jadi harus ya adanya pergantian keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Gitu.
kesenangan. Kebahagiaan. Ya, kebahagiaan, kesenangan. Nah, itu. Jadi jangan terus bekerja kita butuh apa? Ini butuh rekreasi lahnya. Ya. Oke lah. Makan. Giling dulu katanya. Silakan. Mau rekreasi rohani, mau rekreasi jasmani itu bagaimana keinginan ibu bapak. Ya. Selanjutnya adalah kebebasan juga. Kita perlu bebas, ya, bebas mengeluarkan pendapat, bebas, ya itu perlu kebebasan. Ya, tidak mau diberikan oleh seseorang, ya kan gitu. Lalu penguasaan, otomatis kita ingin menguasai. Kita ada pamannya sudah ada dari pamannya dari bawah, ya dari lower manager, ingin jadi middle manager, ingin jadi top manager. Itu keinginan dan ingin menguasai. Sudah menguasai atau sudah mempunyai motor, ingin sudah ingin mobil, ingin apa, sudah ingin istri satu, ingin istri dua, itu kan gitu. Ya, itu adalah ya, tidak ini ya. Ada percaya sama saya? Tidak ada. Oke, kita lihat. Ya. Lanjutlah ke kasus saja. Sini, Ibu Santi guru kelas 5 SD Merpati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Asep. Juga Asep Ferry, juga Asep Sahai. Ya, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Asep yang seringkali meminta bekal makan siang di sini. Ya, mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Santi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Asep melakukan hal seperti itu? Ya. Coba menurut Ibu Bapak dari kasus Bu Neng Santi, Bu Santi. Ya. Ya, kalau menurut Patrick bagaimana menurut Patrick? Ya, oke, kita baca lagi. Bu Santi guru kelas 5 SD Merpati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang namanya Asep. Ya, beberapa anak telah datang mengeluhkan ya kepada Bu Santi bahwa Asep itu sering memarah, meminta bekal makan siang. Diberi nasihat, Ya, diberi nasihat. pertanyaannya gini, ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak tadi, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Asep melakukan hal itu? Melakukan restitusi, melakukan biaya positif dengan cara melakukan restitusi. Iya, terima kasih. Ada lagi? Memanggil Bu Santi untuk menasihati Asep. Oke. Disurvei ke rumahnya. Disurvei ke rumahnya. Bagaimana keadaan Bagaimana Asep, perekonomian orang tuanya. Mungkin karena dia di bawah rata-rata atau di bawah miskin. Iya. Sehingga melakukan itu. Iya. Oke, terima kasih. Itu jawabannya sudah mengarah semua. Ya, kalau dari kasus ini, ya, kalau kita lihat ya sini ya. Dari kasus Asep ya. Kenapa sih Asep? Untuk bertahan hidup. Otomatis untuk bertahan hidup, Asep lapar. Orang tuanya tidak membawakan, tidak memberi bekal, ya. Saat ke sekolah saja dia marah sama temannya.
Tuhan, gitu ya. Manajer, Pak. Ya, yang bagus. Kalau menurut ibu yang bagus mana? Manajer ya. Yang bagus ini yang 3 seharusnya. Ya, ini malah abaikan, abaikan. Ya, gitu. Yang ini sebagai teman. Ya, sebagai pastor. Ini benar sih kan itu. Ya, manajer kan menyelesaikan. Ya kan, seorang manajer itu harus minimal memiliki 3 W plus 1 H. Bukan 5 W plus 1 H, lah 3 W plus 1 H. What apa yang terjadi? Oh, siapa sih yang menjadi seperti ini? When? Kapan terjadi? Dan yang terakhir, how? Bagaimana cara menyelesaikan? Udah cukup tiga 3W plus 1 H. Jangan 5W plus 1 H. Tipe-tipe yang cukup. Ya, bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Itu yang harus dimiliki seorang manajer ikhlas. Ya, seorang pimpinan. Karena kan ibu bapak di sini adalah leader-nya, pemimpinnya, yang memimpin. Ya, gitu. Sebetulnya peserta didik adalah kalau kita katakan ya kita pelayan, ya pelayan peserta didik. Kalau peserta didik itu rajanya, ya kan? Seorang raja harus yang dilayani, kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta. Itu seperti itu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan sampai sini? Sudah sangat jelas. Jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah sangat jelas. Posisi kontrol group di sini, ya. Ini bisa dilihat di ada ya. Kalau ini pernyataan. Dan siapa yang mengatakan? Jadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini membuat orang merasa salah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita bertindak seperti apa? Penghukum. Ya, paling masalah lain. Itu ya. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Itu mah adalah sebagai penonton. Ya, kita bisa penonton. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini seorang manajer. Ya, analisis permasalahan. Lalu kamu selalu yang paling terakhir. Ini mah, ya, mana ibu bisa merasakan sendiri. Ibu bapak sebesar itu juga melakukan pekerjaan di sini. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai pelaksana atau teman? Itu terserah ibu. Ya, yang menilai, yang ada, yang tahu adalah ibu sendiri, diri sendiri, karena yang melakukan. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak ada. Oke. Ini perbedaan antara hukuman dengan diksi. Ya. Ini bisa ibu lihat. Kalau hukuman ini yaitu bersifat tidak tindakan. Kalau kondisi disiplin ada konsekuensi, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Ini terjadi. Ini restitusi merupakan suatu pilihan. Ya. Ini disiplin. Hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau di sini disiplin, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang pendek. Gitu nyaman. Kalau restitusi di sini adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang memberikan penguatan dalam jangka yang pendek. Kalau restitusi, jadi kan kata-kata yang
Ya. Nah, pada saat berupaya menjawab, jadi agak seluruh kelas tertawa. Mentertawakan siapa? Mentertawakan Sakina, gitu ya. Karena Ina itu berbicara secara terjaga, ya itu. Sehingga di sini pertanyaannya kita lanjutkan. Pak Eko, ya, pada saat itu membiarkan teman-teman Ina untuk menertawakan. Lalu, nah malah di sini katanya terjaga dan malu luar biasa, dan malah minta Pina untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Eko, ya gitu. Selanjutnya ini menjadi gaduh katanya. Anak-anak pun tertawa melihat Pina di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Eko terhadap si Pina? Tidak. Ya, tidak. Otomatis jawabannya tidak, ya Bu ya? Ya. Menurut Anda, tindakan Pak Eko terhadap Pina adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, sebuah hukuman. Mengapa dikatakan sebuah hukuman? Karena memberatkan siswa untuk menyuruhnya Pina ke depan, ditambah-tambah berarti teman-teman itu secara tidak langsung mau Pina. Kalau misalnya konsekuensi itu kan seharusnya akibat dari Pina tidak bisa menjawab. Nah, harusnya Pak Eko mampu mengarahkan teman-temannya serta Pina untuk tidak melakukan perbuatan kesalahan tersebut. Sedangkan untuk kepada Pina, Pak Eko itu seharusnya memberikan arahan bahwa untuk mengirim sumber yang jawaban ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih tepuk tangan. Betul ya, betul. Jadi harus menganalisis apa permasalahannya. Jangan sampai kita ya langsung menjudge anak ini seperti itu. Tidak boleh. Gitu. Selanjutnya, Ibu Bapak ada pertanyaan ini. Pertanyaan ini nanti dijawab oleh Ibu Bapak. Silakan pilih. Ya. Saya akan bagikan ini ya. Silakan nanti ditulis. Ya kelihatan nanti dibaca oleh saya. Tenang ya. Bebas saja, silakan ditulis semuanya, ya. Pak, ini catatannya untuk nomor 1. Enggak semuanya aja. Ya. Ada yang nggak bawa ya? Ada ya. Ada ya. Ada. Oke, nomor 1.
sambil mengangkat kaki, ya, maksudnya mengangkat kaki di sini, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Dan sudah boleh boleh dibukukan terus. Lah, sekarang. Oke, terima kasih. Jauh. Terima kasih. Nah, memang para pintar juga. Oke, kita lihat jawaban ibu bapak. Apakah sama? Jadi yang ditulis dari bawah, sama nggak ya? Sama. Oke. Ya, yang pertama Pak, termasuk hukuman. Yang kedua termasuk konsekuensi. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima hukuman. Ya, tepuk tangan semuanya. Makasih. Berarti ibu bapak udah paham. Alhamdulillah. Yang terakhir, ya, mengenai segitiga restitusi. Nih, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, melalui restitusi. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan yang positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat masalah atau berbuat salah. Gitu. Yang kedua di sini, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, jujur mengatakan dengan diri sendiri. Kita harus bisa mengungkapkannya dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan suatu paksa. Itu cara menyelesaikan dalam menggunakan segitiga restitusi. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah ini, ya, segitiga restitusi. Ya, di sini validasi tidak ada yang salah. Nah, validasi tidak ada yang salah. Pasti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, validasi salah. Dan ya, sebenarnya harus dulu. Yang kedua adalah meyakinkan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati. Dan selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mau memperbaiki. Dan besok mungkin bersedia akan memperbaiki. Sehingga bisa menstabilkan atau menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas. Ya, ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti itu. Jadi kalau anak berbuat masalah, kita harus bisa menyelesaikan dengan melakukan segitiga restitusi. Ya, betul. Nah, di sini ya tahapannya.
diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar. Lalu membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut Bapak? Menurut Ibu Bapak? Kira-kira dari pertanyaan positif kontrol. Ini kan Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris ya, di papan tulis. Namun beliau memperhatikan Fajar malah tidur-tiduran. Ya, dia acuh tak acuh ya dalam pelajaran ini. Ya. Lalu maju ke depan, ya, dan katanya suruh maju ke depan. Kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas, tidak mau gitu ya. Memegang buku bahasa Inggris katanya dan memainkan spidol di kanan. Ayo Fajar. Makanya jangan tidur-tiduran, lain kali. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa dan itu menanyakan kepada yang lain ya. Gitu. Fajar pun kembali duduk di bangkunya katanya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, katanya Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ya, Ibu Dani pun menjawab, ya, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Itu termasuk apa? Ya, gitu. Ya Bu, sudah capek-capek katanya. Ya Bu, ibu sudah capek-capek, ya, mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, di sini termasuk apa? Kalau itu menurut Ibu Bapak termasuk apa? Membuat rasa bersalah. Nah,
konsepnya ya tadi konsep sebagai guru 6 dasar yang harus diterapkan. Ada permasalahan kemarin kita lakukan dengan tindakan segitiga estetis, ya, sehingga anak itu bisa ya mengarah kepada hal-hal yang positif sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, mudah-mudahan budaya positif di SD 2 Ciamis ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ibu, bapak-bapak di sini, mudah-mudahan bisa menerapkannya. Ya, kita bisa bertukar pikiran. Ya, begitu. Saya ucapkan terima kasih karena waktunya sudah selesai. Ya, yang waktunya juga udah hampir 1 jam lebih. Kita memanfaatkan materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang hadir di sini. Mudah-mudahan ilmu yang saya kasihkan itu bermanfaat bagi ibu bapak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ajat yang telah berbagi informasi dan penemuan barunya. Nah, setelahnya melaksanakan proses interaktif ini atau diseminasi, semoga dapat mengubah pola pikir kita atau tindakan kita khususnya yang hadir di sini dan orang yang terlibat. Acara selanjutnya yaitu doa dan khusyuk. Alhamdulillah dari awal sampai akhir acara ini ada dalam kelancaran, alhamdulillah, dan sukses. Dan bagi saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata dari saya, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi